Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnawa channel ternak sapi Bali. Kembali kita berjumpa, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini di tempat penggemukan sapi kita yang ada di sawah, kita beraktivitas seperti biasa, memberi pakan, memberi minum dan memandikannya. Sambil kita merawat ternak sapi kita akan bersama-sama menemani sapinya makan sambil sedikit sharing-sharing tentang pengalaman kita berternak sapi yang sudah berapa lama ini kita jalani. Untuk teman-teman sahabat yang umat muslim tentunya yang akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, semoga kurban kali ini dilancarkan, semoga selalu diberkati ya. Selamat, kami dari keluarga besar Alit Arnawa Channel mengucapkan selamat menyambut hari raya Idul Adha. Dan kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan berbagi dan tentunya sesama para pemula peternak sapi khusus sapi Bali ingin selalu bercerita tentang pengalaman kita berternak sapi selama ini. Oke, untuk keseruannya tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk teman-teman yang pertama kali baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Untuk selanjutnya mari kita tonton videonya. Sebagai peternak pemula khususnya peternak sapi, sebelum mengawali usaha kita berternak sapi, tidak bosan-bosannya saya informasikan untuk selalu memiliki bank pakan. Bank pakannya itu berupa stok pakan yang ada di kandang, di belakang kandang sapi kita ini. Kita menanam rumput odot, ada rumput gajah juga ada, dan pakcong. Dan tentunya teman-teman mungkin memiliki lahan kosong bisa menanam di sawah ya. Di pinggiran sawah itu bisa menanam rumput yang nanti bisa kita manfaatkan untuk memberikan pakan ataupun di saat keadaan kepepet ataupun terdesak, kita bisa memanfaatkan rumput yang ada di bank pakan. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman yang seperti ini. Rumput yang bagus itu mungkin yang disukai oleh ternak sapi ya. Sementara ini adalah rumput pakcong dan odot. Memang semua rumput disukai oleh sapinya, tapi tentunya pakcong itu yang lebih tinggi, apalagi sekarang ada Kama umami ya, Yogen itu juga ada, tapi yang kita miliki adalah rumput pakcong sama rumput odot. Jadi sementara itu yang kita miliki, kita tanam di sini. Jadi kita bisa manfaatkan rumput yang ada di bank pakan kita untuk ternak sapi kita. Nah, ini sapi kita kembali kita berbagi dengan sama-sama pemula, para penonton, subscriber saya ucapkan jangan bosan-bosan memberikan dukungannya. Karena selama ini kita menjalani perawatan sapi, breeding sapi Bali, ataupun penggemukan, tentunya bisa kita sedikit membagikan informasi pengalaman kita. Seperti sahabat ketahui, sapi itu adalah pemakan rumput, jadi seyogianya lah sapi yang kita beri pakan itu adalah rumput. Selain rumput tentunya bisa kita memberikan tambahan mineral berupa vitamin-vitamin yang bisa kita berikan lewat air minumnya. Dan terkadang juga teman-teman yang memiliki modal juga memanfaatkan pakan comoran berupa limbah-limbah dari pabrik dia. Tetapi selama ini kita sebagai peternak sapi yang kita ketahui adalah tren pakan itu sekarang sedang naik. Tentunya sapi itu harganya segitu-segitu aja, dan apalagi di saat sekarang ini sapi itu terpantau pun harganya tidak seperti yang dulu-dulu ya. Sapi itu sudah banyak dapat persaingan, tentunya harga kambing, daging ayam yang bisa dibeli oleh para pecinta peternak biasanya yang mau kurban itu biasanya kambing juga, domba ya. Nah, sekarang ini sapi itu masih banyak ada persaingan selain daging sapi. Nah, daging ayam, daging
kambing itu ya. Jadi kita di sini tentunya kita berternak bertujuan untuk mendapatkan hasil. Nah, untuk kita mendapatkan hasil tentunya harus kita menekan biaya. Nah, supaya kita mendapatkan untung tentunya biaya itu harus kita tekan seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, itulah prinsip ekonomi kita yang kita ketahui. Nah, untuk mencapai keuntungan itu tentunya pengalaman kita dah dulu. Kalau kita memiliki modal, terkadang ya kita berikan sapinya pakan comoran, dan itu memang bagus untuk pertumbuhannya. Tapi kalau kita untuk pemula yang modalnya pas-pasan, tentunya itu akan menambah biaya kos kita di saat nanti kita jual, akan mengurangi keuntungan kita atau laba kita. Bayangkan setiap hari kita berikan pakan comoran, tapi dia juga memakan rumput, otomatis keuntungan kita itu akan berkurang. Umpamanya setelah sekian lama itu sampai 5 sak itu kita memakai polar ataupun gandum, tentunya itu kira-kira harganya 300 itu sak kan 1,5 juta sudah terpotong biaya kita. Jadi tentunya itu amat banyak biaya pakan bagi kita peternak, karena sesungguhnya kalau kita berternak sapi itu biaya yang terbesar itu adalah biaya pakan. Nah, kalau kita sekarang ingin mendapatkan keuntungan, tentunya pakan itu harus kita dapatkan gratis. Sebisa mungkin kita dapatkan gratis. Nah, makanya kita di sini kembali secara alami memberikan sapi itu adalah pakan rumput yang ada di tempat bank pakan kita ini. Tentunya selain rumput juga kita bisa memberikan limbah-limbah yang ada di tempat kita ini, seperti pelepah pisang, tebong pisang ya, bisa kita panen jagung itu bisa kita berikan untuk ternak sapi kita. Nah, kalau kita memberikan rumput odot seperti ini, memang disukai oleh sapinya, walaupun kenyang-kenyang ini ya, nanti bisa habis makannya. Belum pakai chopper lagi, karena itu kan tentunya modal yang harus tambah kita membeli mesin chopper. Nah, sekarang ini rumput odot ini sampai akarnya ini makannya seperti itu, dimakan oleh sapi kita. Jadi kita di sini untuk mencari keuntungannya ataupun menekan biaya pakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bisa kita kembali ke pakan alami ataupun pakan rumput yang ada di tempat kita. Walaupun terkadang ya ada rumput ilalang yang kita berikan, kita campur dengan rumput odot. Nah, seperti ini ada ilalang, ada juga rumput odot. Nah, tentunya itu sering-sering kita sebagai pengalaman, tentunya tidak bosan-bosan kita bagikan. Dan begitu juga teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman, tentunya ini kita bukan menggurui, tapi kita berbagi curhat sebagai sesama peternak, khususnya ternak sapi Bali. Karena kita di sini ini merawat sapinya tidak seperti sahabat kita yang ada di tempat lain, seperti di perkebunan sawit. Itu tentunya akan berbeda, karena dia itu akan melepas liarkan sapinya di petak-petak lahan-lahan kebun sawitnya. Itu dia akan melepaskan, tentunya itu tidak akan mengeluarkan biaya, karena samping untuk membersihkan kebun kelapa sawitnya, tentunya banyak rumput yang ada di sana. Tentunya itu adalah bonus sebagai peternak di sana, tidak mengeluarkan biaya pakan. Nah, kalau kita di sini kalau ternak sapi sebagian besar di tempat saya ini secara di kampung ya, beternak sapi secara tradisional, sapinya itu dikandangkan. Otomatis kita harus mencarikan rumput, karena kalau tidak kita carikan rumput, otomatis sapinya tidak akan makan. Nah, jadi bisa kita bilang sapi itu ketergantungannya pada kita. Kalau kita sakit, nah sapinya itu tidak akan makan. Nah, makanya itu kita perlu bank pakan yang ada mungkin di sawah kita untuk kita berikan pada sapinya. Jadi kita akan bisa lebih cepat mencari rumput, karena sudah kita tanam rumputnya dan kita bisa berikan kepada sapinya setiap saat. Nah, itulah keluh kesah kita mungkin selama ini teman-teman yang sama-sama pemula ya. Bagi kita tentunya ini adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, karena kita selama ini sapi kita tetap kita bisa rawat dengan penuh tanggung jawab, dan
tentunya sapinya terus sehat. Ya, terkadang juga kita perlu perawatan, kita telepon, mungkin kita memberikan mencari dokter hewan untuk meminta solusi ataupun mungkin diberikan injeksi pada ternak sapi kita. Ya, terkadang kita juga sesama pemula berbagi pengalaman supaya kita itu sedikitnya bisa sharing-sharing untuk teman-teman yang sudah berpengalaman. Jangan lupa berikan masukannya lewat kolom komentar. Masukan sahabat semua amat kami perlukan untuk kedepannya supaya kita bisa sama-sama secara maksimal bisa merawat ternak sapi dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dimana biaya yang tertinggi itu adalah pakan. Nah, kalau kita sudah memiliki bank pakan, otomatis pakan yang ada itu kita akan manfaatkan dan tidak perlu beri pakan coboran lagi, karena kita ketahui sapi itu adalah pemakan rumput. Jadi semakin banyak kita memiliki rumput, sapinya tidak akan bosan. Kalau sudah bosan itu pasti tidak akan dimakan. Nah, setelah itu tentunya kita tidak lupa juga menambahkan vitamin dan mineralnya di dalam air minumnya. Tetap kita berikan. Mungkin kalau sapinya dilepaskan di alam bebas itu dia akan bisa makan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau kita sekarang ini mencarikan rumput, apa yang kita bawa itu saja yang dimakan. Makanya kita akan menambahkan vitamin dan mineral di dalam air minumnya. Ya, mungkin itu saja dulu ya informasi yang bisa kita bagikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan untuk teman-teman yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha ataupun menyambut Hari Raya Idul Adha ini, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kali ini kurbannya dilancarkan ya, dan tentunya saat ini adalah panennya para peternak sapi ya, apalagi sapi Bali. Biasanya setahun sekali ini pasti timing ataupun waktu yang tepat untuk kita menjual sapi itu adalah di musim sekarang ini. Setelah ini mungkin tahun depan lagi baru kita akan bisa panen, karena waktu-waktu seperti ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh peternak sapi. Jadi kita juga sama seperti di sini juga di Bali juga waktu yang tepat ataupun sapi yang sangat dibutuhkan adalah di saat-saat seperti Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, yang kebanyakan di hari raya kurban seperti sekarang ini. Oke, itu saja dulu sharing-sharing yang bisa kita berikan. Mohon maaf kurang lebihnya, jika tidak ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.